Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksahida Ulil Restion Tias, biasa dipanggil Oksa, dari kelas ASI dengan NI 401200265. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesesuaian mekanisme dan instrumen pasar uang antar bank syariah menurut Fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pasar uang. Jadi, pasar uang adalah pasar yang memperjualbelikan surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun, seperti sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, sertifikat deposito, interbank call money, bankers acceptance, commercial paper, treasury bills, repurchase agreement, and foreign exchange market. Instrumen dan mekanisme pasar uang bank konvensional itu diantaranya ada SBI, ada PUAB, ada surat berharga pasar uang atau SPBU, ada sertifikat deposito, ada commercial paper, repurchase agreement, banker acceptance, dan promise and withhold. Kalau menurut teori ekonomi, pasar uang adalah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Seperti itu. Selanjutnya itu ada SBI atau Sertifikat Bank Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang SBI. Jadi SBI adalah merupakan surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dan merupakan salah satu piranti operasional pasar terbuka. Sertifikat Bank Indonesia diterbitkan tanpa wakaf dan perdagangannya dilakukan dengan sistem diskonto. SBI ini dapat dimiliki oleh bank dan pihak lain yang ditetapkan oleh BI dan dapat diperhutangkan juga. SBI ini dapat dibeli di pasar perdana dan di perdagangan pasar sekunder dengan penjualan bersyarat atau pembelian penjualan selain dipergunakan sebagai piranti kebijakan moneter untuk mempengaruhi likuiditas bank-bank. SBI selanjutnya yaitu ada instrumen pasar uang syariah. Berbeda secara prinsip dengan pasar uang konvensional. Instrumennya di antara lain ada SBIS, Repo, SBIS, SBSN. Setelah itu ada puas dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia adalah instrumen yang digunakan Bank Indonesia apabila bank mengalami kelebihan likuiditas. Karena dasarnya wadiah atau titipan, maka sertifikat ini tidak menghasilkan apa-apa kecuali apabila Bank Indonesia memberikan semacam hadiah atau bonus kepada bank yang menitipkan dananya. Seperti halnya juga dengan SIMA, merupakan sarana investasi bagi bank yang memiliki kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan dan di lain pihak dapat digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana jangka pendek. Jadi perbedaannya wadiah dan SIMA ini adalah jika wadiah itu hanya sebagai titipan saja, jadi kita tidak boleh menggunakan walaupun itu dalam jangka pendek. Kalau SIMA itu bisa kita pergunakan dalam jangka waktu pendek, artinya bisa menghasilkan uang dalam jangka waktu pendek, seperti itu. SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang digunakan berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya itu mengenai fatwa DSN
tentang mekanisme dan instrumen puas. Di antara lain itu ada firman Allah Quran surat Al-Maidah ayat 5, yaitu ada, hai orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu. Setelah itu ada Quran surat An-Nisa ayat 4, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan aman kepada yang berhak menerima, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Setelah itu ada Quran surat Al-Baqarah ayat 275, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Seperti itu. Untuk fatwa-fatwa yang lain silahkan dilihat di artikel, itu sudah saya cantumkan, mungkin untuk referensi-referensi kalian supaya lebih paham fatwa apa saja mengenai mekanisme dan instrumen puas. Seperti itu. Bisa dilihat terdapat persamaan dan perbedaan antara PUAB dan PUAS, pasar uang antar bank dan pasar uang antar bank syariah. Persamaannya di sini yaitu keduanya merupakan instrumen likuiditas yang fungsinya memudahkan perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas, baik itu kekurangan maupun kelebihan likuiditas. Yang kedua yaitu keduanya memiliki jangka waktu paling lama 90 hari untuk merupakan jenis investasi jangka pendek. Setelah itu juga ada beberapa perbedaannya, di antara lain piranti yang digunakan dalam puas adalah sertifikat IMA, sedangkan piranti yang dalam PUAB adalah promise atau promissory notice. Setelah itu ada dalam perhitungan imbalan, piranti puas tidak menggunakan sama sekali perangkat bunga. Di lain pihak, bunga merupakan komponen utama dalam perhitungan imbalan dalam PUAB dan lain-lain. Mungkin bisa dibaca sendiri untuk lebih lanjutnya dan nanti ditanyakan di Google Classroom. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Setelah adanya fatwa DSN mengenai pasar uang bank syariah, bisa disimpulkan bahwasanya puas yang diterapkan selama ini itu sudah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Setelah itu perbedaan yang mendasar antara PUAB dan PUAS. Pada dasarnya kedua pasar memiliki beberapa fungsi yang sama, di antaranya sebagai pengatur likuiditas. Jika bank kelebihan likuiditas, maka mereka akan menggunakan instrumen pasar yang untuk investasi, dan apabila kekurangan likuiditas akan menerbitkan instrumen untuk mendapatkan dana tunai. Perbedaan mendasar di antara keduanya yaitu adalah dalam hal mekanisme penerbitan dan sifat instrumen itu sendiri. Pada pasar uang konvensional, instrumen yang diterbitkan adalah instrumen hutang yang dijual dengan diskon dan didasarkan atas perhitungan bunga, sedangkan pasar uang syariah lebih kompleks dan mendekati mekanisme pasar modal. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Any question you can find me at Google Classroom. Silahkan tanya-tanya ya guys kalau gak paham.